Berarti Muhammad nggak pernah melanggar. Nggak pernah melanggar lah. Baik, saya tunjukkan ayatnya sama kamu bahwa Muhammad melanggar. Saya mau lihat apa respon kamu nanti sebentar. Nah, yang mana tunjukkan? Yang mana Nabi Muhammad melanggar? Muhammad, kau itu harus jadi orang yang jujur. Kenapa nggak Jadilah jujur? orang yang jujur. Al-Quran itu diturunkan kepada umat Islam. Kenapa pula nggak jujur? Oke. Iya, Ya, Muhammad kan kita kan Islam kalau juga. membaca Oke, ayat silakan, itu, silakan baca, jangan berisik di room saya. Silakan. apa yang Allah halalkan bagimu. Kamu mencari kesenangan hati isi-isimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Melanggar nggak dia di situ? Melanggar tidak dia di situ? ya melanggar, bukan melanggar. Makanya, maju mundur. Itu Kau tegas kau kalau sama saya menjawab, jangan mencela-mencela. Saya ulangi sekali lagi. Setiap ayat itu pasti ada asbabun nuzul. Dengarkan dulu. Kalau kau bilang tadi nggak ada melanggar, giliran dikasih tunjuk, oh iya melanggar. Kau bilang lagi. Jelas kau di sini kalau diskusi. Saya tanya kau sekali lagi. Sesudah kau baca ayat ini, melanggar apa tidak Muhammad di sini? Jawab. Jawab, buka mic-mu. Jawab, melanggar enggak di sini Muhammad? Enggak melanggar, Nabi Muhammad SAW enggak pernah melanggar. Kau masih waras kan? Ya, kau pun masih waras juga kan? Iya, makanya saya tahu di sini melanggar. Ketika kau diperingati ibumu, pasti ada yang kau langgar, betul? Ya, tapi seorang nabi itu udahlah, gila kau. Udah parah ini. Kau gila kau, udah gila kau. Udah di depan matamu ayatmu. Ini yang saya bilang tadi, meskipun kau itu Islam, saya nggak suka ayat Al-Quran itu, ya. Kau tambah-tambah sesuka jidatmu. Kaulah sebenarnya penista Islam itu sendiri. Ya. Ngaku Islam, tapi ayat Al-Quran kau nista, kau tambah-tambah sesuka jidatmu itu. Langsung kabur temannya tadi. Kabur temannya. Nah, itu. Iya. Jujur lah, makanya saya bilang, kenapa kalian begitu sulit menjawab dari pertanyaan orang Kristen? Bukan karena kalian gak cerdas, tapi karena kalian berusaha berbohong. Itu aja masalahnya. Itulah akibat doktrin tadi. Mau salah pun dia tetap benar. Sampai kau abaikan perintah dari yang kau sembah. Na'udzubillahi bin zalik. Lalu kau menuduh orang di luar pada Islam menafsir. Padahal kalian yang menafsir seenak jidat kalian. Kalian yang menambah-nambah. Kalau kami membaca apa yang tertulis. Masa ngaku Islam tapi kamu tambah-tambah seenak jidatmu isi firman Allahmu itu. Kamu itu udah murtad kalau begitu. Iya, bukan Islam lagi. Iya, bukan Islam lagi deh itu. Kau baca di surat Ali Imran ayat 7 ya. Ali Imran ayat 7 di sana jelas dikatakan, barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, disebut golongan orang tersesat. Kau baca itu baik-baik. Maju mundur kena. Iya, coba kalau dia langsung jujur. Tinggal kita mengedukasi. Oke, si Palopo. Baik, saya ganti dulu ini teman-teman ya. Apa lagi? Oke, Palopo, sabar. Apa lagi masalahnya? Nggak ada masalah. Oke, Pak Palopo, Muslim apa Kristen? Saya pengikutnya Yesus. Oh, berarti bukan Muslim. Ya, Muslim lah. Lah ya makanya inilah belum apa-apa udah mencela-mencela. Begini mau diskusi sama Raja Debat. Coba. Saya ulangi sekali lagi. Pak Yesus Palopo. Islam loh, Islam. Kalau dia Pak nggak Islam, Palopo, dia nggak selamat loh. Pak Palopo, kamu Islam atau Kristen? Saya Islam sama dengan Baik. Yesus selamat. Apakah kamu sudah membaca judul yang saya buat? Apa itu Muhammad melanggar perintah? Terus masalahnya di mana? Jawaban kamu apa dari pertanyaan judul itu?
Oh enggak sih, enggak salah. Baik. Dulu. Allah Enggak salah. berarti Cuman, Allah tidak melanggar. Allah tidak melanggar. Berarti Muhammad melanggar apa tidak? enggak lah. Kenapa bisa Baik. melanggar? Mantap. Itu yang kusuka, tegas. Kita lihat ketegasan kamu sampai di mana dan kejujuranmu sampai di mana. Baik. Berapa jumlah maksimal istri dari Islam? Silakan dijawab. Berapa jumlah istri Tunggu dulu, dari Islam? tunggu dulu. Black Sweet, kau sudah kasih makan babi, Black Sweet? Palopo. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Lanjut kalau Tunggu, lanjut. aku. Babi saya nanti lepas di Ka'bah nanti. Tenang, nanti sudah banyak saya lepas di Ka'bah. Black, Biar Black, Palopo jangan cium lagi Hajar Aswad. Silakan Black, lanjut Bang Raja. Black. Mungkin maksud si Pak Palopo ini makanan babi itu sisakan buat dia, gitu loh. Kita lanjut Pak Palopo ya. Nanti Kalau si Black ini kan dia lanjut. suka ini. Dia makan babi setiap hari, Pak. Udahlah Pak Palopo. Nanti udah saya bilang Black, tolong tinggalkan sisa makanan babi buat Pak Palopo, oke? Oke, aman. Hormat. Siap. Kita lanjut ke tema Pak Palopo. Pak Palopo, berapa maksimal jumlah istri seorang Islam? Kalau menurut data ini Silakan Pak Palopo, berapa? Ini 4. Kalau mampu, kalau nggak mampu 1 aja. Ini perintah Allah kan? Iya dong. Iya, saya paham. Kalau mampu, catatannya atau syaratnya adalah berlaku adil, betul? Baik, lanjut. Umat Kristen Betul. kan iri, istrinya cuma 1. Itulah. ya kan? Kau diam dulu Muhammad. Ini ada ustaz di sini loh. Kau diam Istri dulu. 1, cem-ceman boleh 10. Kalau di Kristen gitu. Pak Palopo. Istrinya cuma Istri 1, cem-ceman bisa 10. Iya kan? Inilah kan. Makanya mereka ini harus dipisah teman-teman. Kalau udah 1 aja nggak terkendali, apalagi udah 2, langsung mereka itu ngerumpi. Kalau si Muhammad ya, itu bukan makanya kunekin Islam, satu-satu Bang Raja dulu. Lebat. Iya, dia itu udah murtad itu. Baik Pak Palopo. Ini adalah perintah dari Allah bahwa maksimal adalah 4, itu pun catatan harus berlaku adil, betul? Ya. Sebelum ayat ini turun, berapakah istri Nabi? Yang saya tanya, perintah dari Allah bahwa maksimal 4 itu pun catatan mampu berlaku adil. Kalau tidak adil 1, betul? Baik, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Berapa jumlah istri Muhammad? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Kalau kau bilang berapa? Saya sih tidak memusingkan mau berapa istrinya gitu loh. Kalau saya sih, apain gue pusingin? Orang yang dinikahin aja nggak pusing. Astaga, ini apa ini ya, tanda-tanda mau murtad begini. Baik. Dia udah nggak mau pusing teman-teman. Ini artinya kalau dia udah nggak mau pusing, ini tanda-tanda teman. Dia mau murtad ini. Baik, Pak Palopo. Jikalau perintah dari Allah itu adalah 4, lalu baginda 9 atau 11, ada yang bilang 13, melanggar nggak itu dengan perintah Allah ini? Yang menjadi pertanyaan, sebelum ayat ini turun, berapakah istri Nabi? Apakah wahyu ini turun sebelum atau sesudah Muhammad Nabi? Ya sebelum ini kan ayat ini. Apakah wahyu ini turun sesudah atau sebelum Muhammad Nabi? Wahyu itu berbarengan pengangkatan Rasulullah itu sebagai Nabi. Al-Quran ini kan Al-Quran, jadi pengesahannya itu di Al-Quran. Yang saya tanya Pak Palopo, apakah wahyu itu turun kepada Muhammad sesudah dia Nabi atau sebelum dia Nabi? Nabi lah. Baik, berarti sudah saya jawab pertanyaanmu tadi. Baik, kita lanjut lagi ke sini. Oke. Nah, pertanyaan saya. Baik. Udah saya jawab tadi. Turun, udah kau jawab tadi. Udah terjawab. Sekarang Pak Palopo, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Melanggarkah atau tidak Muhammad ketika ketetapan dari Allah ini, ingat ya, bukan main-main loh, dari Allah. Ya, ketetapannya 4. Tiba-tiba Muhammad ada yang 11, ada yang 13. Pertanyaan saya, melanggar apa tidak?
Ya, Wahyu ini udah turun belum waktu istrinya segitu? Aduh, Kan gitu pertanyaannya. terpaksa Ini saya kan ulang balik. perintah. Terpaksa saya ulang balik lagi. Wahyu ini turun sebelum atau sesudah Muhammad Nabi? Ya, dia sudah nabi. Ya sudah, terjawab sudah. Makanya kau jawab pertanyaan saya. Melanggar atau tidak, angka dari 13 dengan jumlah yang ditetapkan 4. Melanggar apa tidak? Tidak melanggar. Saat ayat itu istri Nabi sudah melebihi daripada ini, sayangku. Tidak melanggar. Begitu. Tidak melanggar kamu bilang. Tidak melanggar karena kan pada saat ayat ini turun, sebelumnya itu sudah ada istrinya duluan. Jadi ayat ini turun baru dibatasi di 4 itu, gitu loh. Contoh. Sabar Palopo. Muhammad menjadi nabi itu umur berapa kita Palopo? boleh melanggar. Palopo, Muhammad menjadi nabi umur berapa? Dan ketika dia menggauli Aisyah itu, Muhammad umur berapa? Kau ini musingin orang kau aja. Jawab Palopo. Makanya kau jangan main-main Palopo. Kamu ini gimana sih? Jadi gini Bang, sebelum ayat ini turun, ditahu dulu sudah berapa istri Nabi. Karena ketika sebuah jalan sebelum dipasangi tanda perborden, apakah Palopo, Nabi Muhammad itu menjadi nabi itu ketika umur 40 tahun. Nah, umur 40 tahun itu Muhammad baru memiliki 1 istri, yaitu Khadijah. Yang dimana Muhammad itu belum memiliki wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran. Gimana? Ketika ada Al-Quran barulah Muhammad menggauli istri sampai 13 orang itu. Di mana dalilmu? Coba kau buka usia 40 tahun berarti Rasulullah Palopo baru bukan punya istri satu. Islam. Palopo ternyata sampai sekarang ini kita membuktikan bahwa Palopo ini bukan Islam. Bukan Islam dia Karena ternyata. tidak tahu. Bukan Masa Islam. dia masa dia nggak tahu umurnya Muhammad menikahi Khadijah? Udah repot kalau begini. Iya. Capek deh. Ya tunjukkan aja datanya dulu di usia Capek deh. Begitu. Masa dia nggak tahu bahwa umur Muhammad menikahinya Khadijah berapa? Aduh, berapa tahun? Capek deh. Kopi, Nggak gini aja, Bang. Artinya gini, kalau memang itu bermasalah, bukan sekarang, dari dulu dari permasalahkan. Iya, berarti dari dulu. Yang zamannya aja nggak mempermasalahkan. Berarti betul dari dulu Muhammad sudah melanggar perintah Allah. Kata harus ini. Dari dulu kan orang Islam nggak tahu isinya. Sekarang kan baru dibuka tuh. Memang terlalu kejam ini internet. Hah? Oh berarti Pak Palopo udah tahu. Oh berarti Pak Palopo udah tahu lama bahwa Muhammad melanggar. Oh udah tahu katanya dia black. Udah lama katanya Muhammad melanggar. Mana mau melanggar? Loh, mana yang melanggar benar itu ini? disuruh berkembang biak. Aku ciptakan engkau berkembang biak lah. Terus nggak nikah, itu melanggar atau tidak? Enggak, sekarang begini barang loh. bagus. Pak Palopo, dengarkan baik-baik. Dengarkan dulu atau begini ya, saya bacakan dulu nih ya. Baik, ya. Ini ayat ini berlaku nggak kepada Muhammad? Itu dulu deh. Ya berlaku lah. Ya sudah, berarti dia melanggar apa tidak? Ya terserah, yang melanggar itu kan Tuhan yang bikin, bukan kita. Hah? Yang bikin Jadi aturan kan Allah. Jadi Tuhanmu yang Gimana membuat cerita? pelanggaran itu. Ini gimana nih? Islam apa enggak sih atau udah murtad ini? Aduh. Tuhan yang membuat itu, berarti Muhammad itu Tuhan. Bahaya Kau sekali. lagi kamu black. Udah sadu aja kau black daripada kau lama sekali. Muhammad itu Tuhan atau Allah atau siapa Muhammad itu? Kayaknya Tuhan mereka loh. Tuhan Lanjut. Sepertinya Tuhan mereka. Bang Ale, lanjut dulu Bang Ale. Aku ada tanya. Iya, baik. Usir aja tamunya, Bang, demi keselamatan. Jangan lu cari remis black. lanjut Bang. Nanti Oke. lagi ya. Bang Kam. Sunset. Oke. Bang Kam, Muslim apa Kristen, Bang? Kam. Bang Kam. Ya. Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian teman-teman?
Rahimakumullah. Warahmatullah. Rahimakumullah. Terlebih dahulu, ya alhamdulillah. Ya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur. Sebenarnya nama saya itu bukan Kem. Kem itu adalah nama TikTok saya. Nama asli saya adalah Muhammad Nur bin Abdul Qadir. Baik, Pak Nur. Ya. Kamu Oke, Islam apa Kristen? Insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah terima saya sebagai seorang Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih mudah-mudahan ya. Baik. Baik, masih mudah-mudahan. Baik. Semoga dapat jalan lurus di sini. Baik. Pak Kam, Amin ya rabbal. sesuai dengan judul ini Pak Kam, apakah Muhammad melanggar perintah Allah atau tidak? Oke, baik. Yang diperintahkan cuma 4 kan? Ini soal poligami kan? Apa ini soal poligami? Adakah ini Suara soal Bapak poligami? kecil, Kita Pak. bicarakan. Bentar ya, kecil ya. Karena saya pakai handset. Oke, jelas nggak sekarang? Pak, jelas. Halo? Lumayan. Oke. Ya, Dengung tapi ya. ya, karena soalnya saya dalam mobil. Saya lagi memandu dalam mobil mau ke bandara, mau jemput keponakan saya. Ya. Oke, silakan. Oke, baik. Ini kita bicarakan soal poligami kan, Pak? Sebenarnya soal jumlah, soal ketetapan. Soal ketetapan, bukan soal Iya. poligami. Bukan, karena kalau dia sudah dipoligami kan udah sah jadi istri kalian, gak ada masalah di situ. Iya. Ya, Ya, jadi betul, kita saya membahas yang paling inti yaitu ketetapan. Ketetapan Allah adalah 4, betul? Betul ya? Baik. Betul. Berapa jumlah istri Muhammad? Ya, kadang apa yang kita tahu ya lebih daripada 4. Saya tidak mau nambah-nambah karena saya pun bukan pintar dalam soal agama. Ya, saya bukan pintar. Seperti mana tadi yang Bapak bilang kan, mudah-mudahan saya dapat jalan yang lurus. Amin. Ya kan? Amin. Ya kan? Itu kata Bapak tadi kan. Ya. Iya, betul. Jadi di sini kalau kita ketahui kita cuma tahu 4, ya kan? Tapi kalau lebih dari 4 itu, kalau termampu, seperti mana tadi ada salah satu teman yang saya dengar ceritanya bersikap adil. Bersikap adil dalam segi apa? Bersikap adil itu dalam soal keuangan, dalam soal kasih sayang, ya kan? Itu kita harus bersikap adil. Kalau kita mau lebih dari 4 ke, lebih dari berapa ke, itu terserah. Itu pokoknya halal karena nikah itu adalah halal. Sebentar Pak Nur, sepertinya kamu melenceng ini. Dengar Pak Nur, oke? Iya. Yang ditetapkan oleh Allah maksimal 4. Itu pun betul. dengan syarat. Syaratnya mampu berlaku adil. Iya, Oke. itu yang saya bilang tadi. Baik. Oke, nah sekarang yang kita permasalahkan adalah yang ditetapkan Allah itu 4. Maka kita tanya, jumlah istri Muhammad berapa? Yang saya tahu ada 9, ada 11, tapi itu yang kita tahu ya. Baik, Pokoknya kita ambil yang pokoknya 9. Ya, pokoknya Baik. lebih dari